Shalom. Ya, oke. Ya, kita sekarang di bulan September dan kita percaya bahwa setiap musim yang baru, setiap waktu yang Tuhan berikan itu selalu ada saja yang baru yang dari Tuhan bagi kita. Ya, kalau bulan kemarin Agustus kita banyak bicara tentang kemerdekaan, bagaimana Tuhan sudah memerdekakan setiap kita. Dan di bulan ini kita akan berbicara tentang pengharapan. Coba kita lihat dulu Roma 15 ayat yang ke-13. Roma 15 ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Saya bacakan ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dengar baik-baik. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya kita beroleh kekuatan oleh Roh Kudus, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Apa atau pengharapan? Pengharapan dalam bahasa Indonesia dari kata dasarnya harap. Harap itu berarti semacam keinginan atau betul ya, keinginan ya. Saya harap Bapak Ibu Saudara, nah itu kan berarti saya menginginkan sesuatu. Nah, kalau harapan berarti sesuatu yang diinginkan. Pengharapan pun demikian, artinya sesuatu yang kita imani sesungguhnya itu bakal terjadi, itu pengharapan. Orang kalau sudah nggak punya pengharapan, ya sudah, itu namanya kalau masih hidup segan, mati tak mau. Ya, selegere seono, tetapi sesungguhnya dia sudah nggak punya lagi gairah hidup kalau orang sampai kehilangan pengharapan. Karena itu Tuhanlah sumber pengharapan kita. Saat kita mengalami pergumulan, saat kita mungkin dalam lembah kekelaman, saat mungkin kita dalam beban yang berat, saat mungkin secara hitung-hitungan bahwa sudah nggak ada harapan lagi, saat kita nggak tahu besok itu mau seperti apa. Apalagi di tengah, apalagi kalau sedang harus isolasi mandiri karena terpapar corona. Seakan ada yang mengatakan dunia ini bruk katanya gitu. Menurut saya sebetulnya dia baik-baik saja, tapi begitu di swab ternyata positif, langsung rasanya apa? Dunia kok kiamat, Pak. Lha piye? Sak durunge kok ya ora ngrasa apa-apa to. Wis biasa. Tapi begitu dengar itu langsung kayak kiamat lah. Ini loh, hati-hati saudara. Jadi rapopo, jadi yo memang mungkin ada, tapi kan nggak masalah, nggak ada gejala apa-apa. Begitu ketahuan hasilnya langsung drop. Hati-hati. Kalau seperti itu sadari bahwa pengharapanmu sedang direnggut. Yang namanya Mbak Corona. Mbak Pomas wih. Ya. Jadi kehilangan harapan, waduh kayak biaya langsung yang dibayangkan temannya yang bayang kayak anakku, istriku atau keluargaku gimana, kayak engkau piye. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Masih ada Allah sumber pengharapan kita. Amin. Jangan putus asa. Saya mengimani betul bahwa selama memang masih ada rencana Tuhan yang belum tergenapi melalui hidup kita nggak akan cepat-cepat dibawa pulang ke sana. Sekali lagi, kalau Tuhan masih punya rancangan bagi hidup kita semua, tidak akan cepat-cepat dipanggil pulang. Wong dong rampung kok. Tuhan akan beri kesempatan sampai kita menuntaskan semua yang menjadi bagian kita. Amin. Kita tahu bahwa sesungguhnya Tuhan itu punya rancangan loh. Ingat, Yeremia 29 ayat 11 hafal ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yang bicara Tuhan ini firman Tuhan. Mengenai kamu.
kamunya sebut namamu masing-masing. Artinya Tuhan sungguh mengetahui, sungguh-sungguh ada rencananya Tuhan atas hidupmu, atas hidup kita. Jadi dikatakan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Ada rancangan Tuhan. Bahkan Roma 8 ayat 28 berkata, sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Siapa mereka? Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Selama saudara masih dalam rencana Tuhan, dan rencana Tuhan itu belum selesai, maka sesungguhnya engkau harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Kalau sudah selesai baru dipanggil. Orang dipanggil Tuhan gak hanya karena corona, bisa karena macam-macam. Tetapi sekali lagi sebelum selesai, Tuhan mau terus berperkara. Saya pernah saksikan teman saya yang sampai sudah sempat gak ada pun kembali. Kenapa? Itu namanya ada pengharapan. Jangan hilang pengharapan. Ingat, pengharapan terbagi dua. Yang satu pengharapan selalu dalam dunia. Yang kedua pengharapan akan hidup yang kekal. Jadi semuanya sumbernya dari Allah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Orang yang punya pengharapan hidupnya, dia akan bersukacita. Hatinya penuh dengan damai sejahtera. Amin. Ya, lihat wajah orang-orang yang punya pengharapan. Dia ada di sekelilingmu, coba tengok kanan kirimu atau belakangmu. Lah, orang ketok ketutup masker, that's okay lah. Pandangan matanya cukup. Mata yang berbinar-binar itu menandakan dia penuh damai dan sukacita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini yang harus kita pegang. Sumber pengharapan Tuhan. Saat kehilangan pengharapan, tidak tahu mesti bagaimana, ingat, Dia sumber pengharapan. Bahkan Dia janjikan apa? Supaya Roh Kudus memberikan kita berlimpah-limpah. Kekuatan dari Roh Kudus berlimpah-limpah. Ya, dalam pengharapan. Saat engkau nggak tahu hari depanmu, saat engkau nggak tahu masa depanmu. Saya mengalami kehilangan tanda kutip pengharapan. Saat saya nggak tahu saya mesti bagaimana. Kenapa saya sampai di pelayanan ini juga sesungguhnya bermula dari ketika saya nggak tahu. Mungkin sudah banyak yang dengar kesaksian bagaimana saya usaha ini itu nggak berhasil. Sampai akhirnya pembimbing rohani saya berkata, "Kowe asli dipanggil gopo toh?" gitu loh. Coba kowe doa meneh, saya doa lagi. Terus tiba-tiba, ayo kita mulai persekutuan. Dari situlah akhirnya ada pelayanan ini. Jadi saat kau nggak tahu, datanglah sama Tuhan. Dia sumber pengharapan. Saat kau takut, engkau gek piye yo, ingat, selama engkau ada dalam rencana Tuhan, selalu ada pengharapan. Firman Tuhan bakal mengatakan, tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan. Ya, Dia akan mengerjakannya. Tidak ada yang gagal. Kalau saudara masuk dalam rencananya Tuhan, maka engkau pun tidak akan gagal. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Bagaimana dengan aku yang mungkin gagal? Lamar kerjaan gagal. Bagaimana dengan aku gagal? Aku mencoba usaha tapi gagal. Rugi. Bagaimana dengan aku yang gagal? Jalin hubungan kandas. Bagaimana dengan aku yang gagal? Mau memulai apa saja kok nggak berhasil ya. Sekolah aku juga gagal, malah nunggak misalnya. Tahu nunggak? Nggak naik kelas. Kalau yang seperti itu, apa penjelasannya? Oh gagal terus kok. Saya mau beritahu saudara. Selama engkau dalam rencana Tuhan, kadang Tuhan izinkan satu kegagalan terjadi supaya saudara masuk dalam rencananya.
Kegagalan sering terjadi karena itu bagian rencana kita sendiri. Sehingga apa? Tuhan gak mau kamu gagal. Dalam rencananya. Rencanamu begini, misalnya contoh. Ada seorang yang namanya Pak Yunus. Di Alkitab. Diutus Tuhan kemana? Niniwe. Dia punya rencana sendiri. Aku mau pergi ke... Nah, bayangkan. Itu beda arah. Makanya dia gagal di tengah lautan, diizinkan badai yang sangat ganas itu pokok menerjang kapal itu. Sehingga akhirnya terjadi kemudian apa? Wah, semua panik, semua takut. Singkat cerita, Yunus dibuang ke laut dan dimakan ikan besar. Loh ini loh, gagal nggak rencananya Yunus? Gagal, pengen lari kok malah dicaplok iwak. Endingnya di mana? Sampai juga di Niniwe, tapi dia mengalami proses yang tidak enak. Gambaran untuk hidup kita, ketika kita gagal, dicek lagi. Jangan-jangan ini enggak sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan-jangan aku dodolan biting iki ora entuk sama Tuhan. Siapa tahu biting ora entuk, belum tentu itu maksud Tuhan kok. Kowe aja biting dodolanmu, godhong ae misalkan gitu loh. Atau yang lain. Ya, karena itu ketika engkau gagal, datang sama Tuhan. Tuhan, kenapa gagal? Kenapa aku dengan Mas itu kok nggak bisa? Kenapa aku jalin hubungan dengan Mbak itu nggak bisa? Perhatikan. Tuhan mau dengan yang terbaik. Apa yang kita rancangkan itu baik. Apik mesti. Keinginan kita kan baik-baik semua toh. Nggak ada kita yang punya cita-cita yang buruk. Cita-citanya apik. Tapi Tuhan mau yang terbaik. Karena itu ketika engkau mengalami itu semua mulai datang sama Tuhan. Mengalami pergumulan itu kok gagal, datanglah sama Tuhan. Tuhan mau engkau berhasil. Mazmur 62 ayat yang ke-6. Mazmur 62 ayat yang ke-6 saya bacakan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Selama kita dalam Tuhan kita punya pengharapan. Sebab ketika kita selesai rencana Tuhan itu, maka kita pun selesai di dunia ini. Kenapa orang yang sudah percaya Tuhan Yesus gak langsung dibawa ke surga? Kenapa? Kan sudah selamat toh. Bertobat terima Yesus, dosa diampuni kan harusnya sudah bawa surga aja toh. Kenapa dibiarkan di dunia? Ada rencana Tuhan atas hidup kita masing-masing. Kita harus mengerjakannya. Kita harus menyelesaikannya. Setelah selesai kita akan kembali. Saat bingung, saat apa? Allah sumber harapan kita. Ya, sekali lagi ya, saya mengajak kita yang saat ini bergumul apapun masalahmu, saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Dan Tuhan menantikan engkau datang kepadanya. Ya, jadi di dalam Tuhan tidak ada yang namanya jalan buntu. Selalu ada harapan, selalu ada pengharapan. Saya pernah saksikan satu hari saya dengan teman seorang hamba Tuhan. Ya, teman dekat saya pendeta. Ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Solo Baru. Di sana saya itu menjenguk seseorang, ketemu dia nggak sengaja. Langsung dia bilang, ayo, Pak Jak, apa? Dongake, ada orang sakit, dia keluarga jemaat tempatku. Oke, kita doa. Sebelum doa, saya ketemu dengan perawat-perawat, kita ngobrol sebentar, tanya-tanya. Gimana kondisi Bapak itu? Katanya apa? Ya kami sudah berusaha maksimal. Itu kan bahasane klise ya. Kami sudah berusaha maksimal. Kira-kira apa? Nek mereka, tim medis, dokter perawat mengatakan, kami sudah maksimal. Berarti wis mentok. Artinya menurut kekuatan ilmu pengetahuan yang mereka miliki, dokter dan perawat miliki, ini sudah nggak ada lagi yang lebih baik yang bisa kami lakukan. Ini sudah mentok. Artinya apa? Kalau ini tidak sembuh ya wis, nggak ada harapan lagi gitu loh. Saat ketemu dengan Bapak itu, saya dikenalkan, ini sama-sama ini, oh pendetanya 2, wah puji Tuhan, terima kasih, dia bilang. Ini engkau udah tua sekali. Ya nggak tua banget sih, tapi masih kelihatan bahwa dia ini sebenarnya belum tua, tapi mungkin karena bebannya yang berat, sehingga gurat kelihatan. Mungkin sekitar 50-an, 50 tua dong, belum ya?
Oh, belum, masih muda berarti. Sekian gitulah, nah, sekiannya saya nggak tahu. Nah, terus apa kita doa? Sebelum doa, kita ngobrol sebentar. Saya tanya, Bapak percaya bahwa masih ada kuasa Tuhan yang sanggup menyembuhkan? Bapaknya nggak tahu, kalau dokter sudah mengatakan begitu nggak tahu. Oh ya, saya percaya. Ayo, doakan saya ya. Oke, kita doa bareng. Doa bareng. Selesai doa saya lihat mukanya berbinar. Nah, saya bilang tadi ya, orang yang punya pengharapan mukanya berbinar. Makasih loh ya, kamsia. Oke, dah, pamit saya. Kurang lebih semingguan. Saya jenguk lagi teman saya di rumah sakit itu. Bukan jenguk dia, papasan dia digeledek pakai kursi. Saya tanya, loh kok mau kemana? Puji Tuhan Pak Pendeta, saya boleh pulang. Saya kaget, saya tanya perawatnya yang di situ, di ruang jaga itu. Loh, Bapak itu sudah boleh pulang? Iya, ya progresnya luar biasa Pak, selama seminggu ini. Kita juga heran. Ya, saya pernah tanya kan, katanya sudah usaha yang maksimal. Iya, tapi kan kita nggak tahu ada kuasa Tuhan. Ini perawatnya sampai ngomong gitu. Ada harapan dalam Tuhan, amin. Orang boleh merencanakan, boleh bikin planning apapun, tetapi sekali lagi, kalau tidak dalam Tuhan, hati-hati. Kadang kita akan mengalami seperti Yunus yang dimakan ikan. Nek gagal rencananya si rapati, ini dimakan ikan, sudah bisa bayangkan di dalam perut ikan isinya apa? Raumum itu. Itu namanya lembah kekelaman, itu alam maut itu rasanya. Udah, saya kira nek dia sadar gitu di dalam perut itu mati saya kira. Loh saya bayangkan itu isinya cerut itu enzim apa untuk mencerna itu loh. Loh iya loh, itu makanan jatah sengatos saya kena cerut jadi hancur kok. Ya makanan keras yang itu masuk itu sudah jadi hancur gara-gara itu zat-zat kimia itu. Iki menungso urip ning jero kono bertahan loh. Sampai akhirnya bisa keluar lagi dengan selamat. Tetapi itu semua karena kasih karunia Tuhan juga. Kalau enggak wis selesai. Ya, jadi sekali lagi, mari saya mengajak kita, jangan sampai pernah kehilangan harapan. Engkau yang sedang gagal hari ini, saya mau beritahu saudara, kegagalanmu sesungguhnya itu adalah kegagalanmu sendiri. Kalau engkau mau dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal. Terus cari kehendak Tuhan, terus tanya sama Tuhan, Tuhan engkau mau apa untuk hidupku? Engkau mau supaya aku buat apa bagimu? Tanya itu. Saya percaya ketika saudara menemukan jawaban dari Tuhan, maka engkau akan dibawa mengalami terobosan demi terobosan dalam hidupmu. Maka keberhasilan, kemenangan yang dijanjikan Tuhan terjadi. Karena sesungguhnya bukan kita sendiri, bukan kekuatan kita, tetapi karena kuasa Tuhan yang berperkara. Amin. Lihat Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Saya bacakan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia, besar Tuhan, yang menjanjikannya setia. Kalau Tuhan sudah menjanjikan, maka Ia setia. Dia akan menggenapi itu semua. Ya, jadi nggak ada istilahnya Tuhan kehabisan cara, Tuhan gagal, nggak ada. Walaupun kadang manusia berpikirnya demikian karena dia nggak ngerti saja. Waktu Yesus disalibkan sampai sekarang masih ada orang yang mengatakan Tuhan gagal. Tetapi manusia nggak ngerti. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan yang bagian bawahnya, tetapi manusia tidak dapat menyelami. Apa yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, nggak ngerti kita. Tetapi sesungguhnya tidak ada kegagalan dalam Tuhan. Dia setia, artinya dia pasti menggenapi apa yang Tuhan rancangkan. Sekarang bagian kita. Seorang peternak domba. Yang ini duwe ternak wedhus ngono ya. Itu saya yakin dia akan pelihara dombanya dengan baik, dia kasih makan tidak hanya ngepres semaksimal mungkin, tujuannya apa? Supaya domba-dombanya bisa tumbuh, kalau yang cowok tambun-tambun, tidak kurus-kurus, sementara yang betinanya bisa beranak-pinak, gitu kan? Tetapi
Walaupun sebetulnya dikasih makan segala macam, bahkan dijagai Tuhan, nek dombane bedal. Bedal ini gimana? Dia nggak mau diatur. Digembalakan baik-baik di tempat yang datar, dia lari-lari, akhirnya kecegur jurang. Yang salah siapa? Itulah gambaran kita. Itulah gambaran manusia, gambaran orang yang notabene dia statusnya orang Kristen, tetapi hidup semau gue. Sehingga akhirnya seperti domba yang hilang. Nek ditemukan lagi, puji Tuhan. Tapi nek wis ditemukannya dalam kondisi sudah dicapik-capik serigala, atau sudah jatuh dalam lembah yang dalam, di jurang yang dalam, sudah mati ya selesai. Itu bukan rencananya si punya ternak. Rencananya apa? Dombaku semua ini lemu-lemu kabeh, sehat semua, beranak pinak, itulah yang dimaui pemiliknya. Tetapi kalau nakal, ya dia meneh. Itulah gambaran kita. Tuhan yang baik atas hidup kita. Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Tapi kadang-kadang kita ini sing angel dikandani. Nek bahaku mbiyen ngarani apa? Dendeng. Tahu? Pernah dengar? Anak milenial nggak mudeng apa dendeng-deng. Dendengin dua blok itu warnanya angel. Saya masih kan bahasa ini saya dulu waktu saya masih kecil. Ucap kok dendengnya? Dendeng ya. Sekarang saya ngomong gini padahal nggak ngerti. Tapi dulu tuh saya ngerti. Dendeng itu muaya bandel gitu loh. Kandani angel. Itulah. Nah kalau domba sampai jatuh ke jurang atau dimakan serigala. Itu pasti dia keluar dari komunitasnya. Domba ngumpul. Ya biasanya gitu ada gembala yang jaga. Tapi kalau dia keluar komunitas itu, dia lari sendiri ke tempat yang lain. Padahal yang namanya padang belantara itu bukan hanya domba. Ada banyak binatang buas, ada serigala mungkin, harimau dan yang lainnya. Sama Tuhan pun mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Supaya aman gimana? Dekatlah sama gembala yang agung Tuhan Yesus. Kalau jauh, bahaya. Ya, karena itu kita harus selalu berpegang. Ya, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pegang terus apa dikatakan Tuhan, aku percaya, aku punya pengharapan dalam Tuhan. Amsal 23 ayat 18 berkata demikian. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Selama engkau pegang ini, engkau sungguh punya masa depan dan pengharapan. Janji Tuhan yang dari Yeremia 29 ayat 11 kan jelas ya. Hari depan penuh harapan. Jadi hidup kita hidup yang penuh pengharapan. Bagi orang tua yang punya anak-anak, saudara ingin kira-kira punya cita-cita apa untuk anak-anak saudara? Mungkin akan bermacam-macam. Anak-anak ketika ditanya, cita-citamu sok nek gede dadi apa? Jawabannya juga macam-macam. Dan cita-cita itu bisa berubah terus. Saya waktu kecil ditanya mesti cita-cita jadi dokter. Itu mesti waktu kecil, sok nek gede jadi apa? Dokter gitu kan. Terus meningkat sedikit karena di sekolah itu ada pelajaran tentang antariksa. Cita-cita saya pernah jadi astronot. Wah, karena guruan rangken tentang antariksa segala macam. Terus lagi cerita tentang apa? Melihat, wah ternyata astronot susah. Wah seleksinya susah untuk bisa jadi astronot. Harus orang pinter banget. Berubah. Wah pengen jadi pilot saja. Ketok enak ya, numpak motor mabur terus. Ya kan? Berubah lagi, ternyata nggak mudah. Ganti lagi. Wah, delok film perjuangan, yang namanya tentara itu luar biasa gagah ya. Pengen jadi tentara. Ternyata latihan fisiknya medeni yang ngono. Yes, medun sidik, yang enggak terlalu berat, misalnya polisi. Polisi kan sipil, tentara kan hubungannya dengan peperangan. Enggak lama lagi, wah ternyata ya abot latihannya. Ganti lagi. Yes, pokok ganti-ganti terus. Coba, siapa yang cita-citanya sudah berganti-ganti? Yang muda-muda. Percayalah ada hari depan buat kita. Kalau
ini gagal, masih ada yang itu gagal, masih ada yang lain. Kalau semuanya gagal juga. Polisi gagal, tentara gagal, astronot gagal, dokter gagal, insinyur gagal. Kira-kira tinggal apa ini? Ada seseorang, dia ini ceritanya, ya enggak tahu nih ceritanya piye, pokok intinya cita-citanya seabrek, ganti-ganti terus. Terakhir dia ini jadi ngoleksi. Pemulung, tapi dia bukan pemulungnya. Pokok juragan pemulung. Nah, orang datang ke tempat store ditimbang, store dibayar gitu loh. Nah, pengepul. Nah, awal-awalnya itu dia juga malu. Satu hari alumni reuni. Ketemu konco-konconya, ada yang jadi orang hebat, pengusaha lah, ada yang jadi guru, ada yang jadi insinyur segala macam. Loh, apa kerjaanmu? Aku cuman pemulung. Malu dia. Tetapi kemudian ada temennya itu menguatkan dia, jangan takut. Pekerjaan apapun, asalkan baik dan benar. Kalau itu bagian dari rencana Tuhan bagi hidupmu, engkau pasti berhasil. Dimotivasi luar biasa, di semangatnya. Akhirnya dia jadi pengepul yang besar di kota DKI Jakarta sana. Berawal dari kecil-kecilan, lama-lama jadi gede dan akhirnya punya banyak tempat. Sukses. Setelah dia selesai dengan itu, berubah lagi dia, itu jalan, dia buka usaha yang lain. Ternyata kadang-kadang Tuhan izinkan batu pijakannya itu tidak selalu langsung di atas. Waktu jadi pemulung ya rasanya, ya ampun, kok ngene ta uripku. Lah mau gimana lagi, gagal semua. Sepenting iso urip. Tapi begitu dia berhasil mengembangkan itu jadi pengepul. Setelah jadi pengepul, jadi berhasil lagi dia usaha yang lain. Sampai buka kos-kosan, rumah kos-kosan segala macam. Berhasil. Kenapa bisa berhasil? Karena memang Tuhan punya plan dengan itu. Mari, saya mengajak kita semua. Pandang Tuhan. Percayalah, di sana ada pengharapan yang Tuhan siapkan buat kita semua. Amin. Masa depanmu ada. Hari depanmu ada. Harapanmu tidak akan hilang selama engkau dalam Tuhan. Selama engkau pegang Tuhan. Selama engkau setia kepada Tuhan. Selama engkau gak meninggalkan panggilan Tuhan. Kalau belum lengkap juga, Tuhan aku gak tahu sampai sekarang belum ngerti. Bertekunlah dalam Tuhan. Terus cari Tuhan. Doa sungguh-sungguh. Kadang-kadang gini loh. Ada orang berkata gini, saya tuh gak peka Pak Pendeta. Kalau suruh dengar suara Tuhan tuh gak peka. Aku aslinya suruh apa, aku udah doa orangnya jawaban. Nek kamu bertekun sungguh-sungguh dalam doamu, bertekun sungguh-sungguh di dalam engkau mengikut Tuhan, termasuk melayani Tuhan. Sambil engkau melakukan itu, lakukan apa saja yang digerakkan, kepikir apalah. Karena gak peka ya. Sudah ngerti pokok suruh apa, lakukan. Aku kok pengen nih, kerjakan. Lama-lama engkau akan menyadari, loh ternyata ini cara Tuhan. Ya, kadang-kadang kita diizinkan dengan proses yang tidak mudah. Tetapi sekali lagi, Tuhan bisa pakai apa saja untuk membawa kita masuk dalam rencananya. Kalau saudara punya hati yang tulus dan mengasihi Tuhan. Dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, karena dengan kita sungguh-sungguh, ada kepekaan kita akan dibangun. Ya, jadi seperti hanya suami istri misalnya. Suami si Mas Angkoro Mbak Ana ini waktu pertama ya biasa aja. Tapi karena sering komunikasi, akhirnya apa? Telepon bunyi, nggak ada namanya. Zaman dulu misalnya ya, telepon rumah tuh nggak ada namanya toh. Langsung, halo, kerungu suaranya. Ini mesti istriku. Mas Angkoro langsung ngerti. Kenapa? Karena sudah sering komunikasi. Termasuk kita dengan Tuhan kalau sering berinteraksi, sering berkomunikasi, maka kita akan peka. Oh, ini Tuhan pasti. Titeni. Kalau engkau digerakkan melakukan sesuatu, kok pengen melakukan sesuatu dan berhasil. Oh, pinggir rasanya ini. Yang suara seperti itu Tuhan toh ternyata. Besok praktekkan lagi. Kok aku digerakkan seperti ada suara yang sama. Lakukan. Itulah belajar kepekaan mendengarkan suara Tuhan. Amin. Coba deh. Hal sekecil apapun. Ya masuk hal sepele. Jangan pernah pandang sepele. 5.000 orang dikasih makan oleh 5 roti, 2 ikan. Tidak ada yang mustahil. Janda yang miskin itu dipelihara Tuhan, ya, ketika dia ngasih makan
hamba Tuhan, nabi Tuhan. Loh, dia aja miskin, kekurangan, mau mati katanya. Malah suruh ngopeni nabi Tuhan. Ternyata diberkati luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Mungkin hal kecil yang digerakkan oleh Tuhan dalam hatimu. Datangi Mbah Mitro. Siapkan uang 10.000, amplop kasih dia. Misalnya nih, sudah datang ke tempat Mbah Mitro, ternyata Mbah Mitro sedang bergumul. Tuhan, pengen duit 10.000 kok yurano tenan. Kasih aku iki ono ora to Tuhan, nek kowe ono mbok tunjuk kuasamu tenan. Nek ngembokei sapa sing ngekeki aku omongan tak enut. Karena dia bukan orang percaya. Tiba, Mbak Esther datang, Mbah Mitro ada berkat Tuhan, dibuka 10.000. Bener, Tuhanmu sopo? Gitu loh. Kok bisa denger tuh? Lah piye ceritane, Mbah? Aku pengen, aku yang ndonga ora ngerti pokoknya Tuhan tok wis ra mudeng Tuhan ki enek tenan apa ora. Aku pengen di 10.000 nggo tondo tenan. Lho kok ternyata jenengan teko. Sing ngakon jenengan sapa? Tuhan Yesus. Sapa kuwi Tuhan Yesus? Kesempatan saudara untuk beritakan Injil. Amin. Ayo, ya, jangan putus asa apapun keadaanmu, engkau punya harapan. Hari depan penuh pengharapan, Tuhan siapkan bagi saudara. Selama saudara setia terus kepada Tuhan, selama saudara terus mengikut Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Biarlah pengharapan di dalam Tuhan semakin teguh dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan punya rancangan atas hidup kami. Dan Engkau tidak pernah gagal dengan rancangan-Mu. Ketika kami mengikuti rencana-Mu Tuhan, yang seringkali kadang-kadang tidak seperti yang kami mau. Tetapi ketika kami setia, kami akan berhasil. Sebab bukan gagah kuat kami, tapi Engkaulah Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan akan hidup kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami semua untuk kami memiliki pengharapan, tetap teguh di dalam Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, yang mengalami kegagalan, diteguhkan, dikuatkan, dibangkitkan untuk kembali bangkit dan punya pengharapan. Kami percaya sebab Tuhan yang menolong kami. Terima kasih firman-Mu sudah disampaikan ya Tuhan. Biarlah berkat yang daripada-Mu menyertai kami semuanya. Jadikan setiap kami pelaku firman, mengalami sendiri kuasa firman, sehingga hidup kami berpengharapan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.